Assalamualaikum, balik lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing-sharing aja. Setelah nih motor kemarin dipakai touring lumayan jauh banget ke Sukabumi, Ciletuh, dan menyusuri jalur selatan ya. Dan bisa dilihat nih untuk kilometer di odonya itu 524, tapi sebetulnya ini nggak real karena saya nggak odonya nggak mulai dari sini ya. Jadi kemarin itu bukan di tengah jalan pas mau berangkat banget, jadi kepotong mungkin sekitar 40 kiloan. Jadi ini motor jarak tempuh kurang lebih 550 kilo ya teman-teman, dan menghabiskan konsumsi bahan bakar kemarin tuh habis 450 atau 480 ribu ya. Jadi lumayan sangat-sangat banyak banget, hampir 40 liter kali ya, lebih malah. Oke, dan ini kemarin tuh pakai pertelit dan mix ya, pakai pertamax juga. Jadi kalau dikalkulasi sih pertamaxnya full tank, cuma pulangnya aja. Jadi pas berangkat tuh pertelit kemarin. Jadi di akhir-akhir saya habis bensin dan akhirnya belilah pertamax full tank ya. Dan untuk oli samping nih ya, oli samping itu sebentar. Tadi udah saya isi teman-teman. Oli sampingnya nih habis. Jadi pas mau berangkat itu di-fullin ya, dan ini di sini tuh masih sisa sekitar 700 mil ya. Nah, begitu habis saya tuang lagi ke sini tadi, dan ini sudah full lagi oli sampingnya tuh. Nah, ini berarti saya ngabisin oli samping ya lumayan boros ya, karena memang settingannya boros ya. Jadi yang lain tuh habis bensinnya di bawah motor ini ya, sekitar mungkin 350, yang ini 450, bedanya satu tangki. Terus oli sampingnya juga yang lain mungkin habis 500 mil, yang punya saya 700 mil. Jadi lumayan signifikan karena ya berbeda spek ya. Dan juga ini settingannya sebenarnya oli sampingnya itu pada saat turun mesin dan reyen, dan ini oli sampingnya itu diborosin ya. Jadi saya nggak sempat nyeting lagi pas mau berangkat, akhirnya keborosan, apalagi saat pulangnya hujan. Dan ini motor bener-bener ngobok ya, di bawah trek yang nanjak banget saat itu ya teman-teman. Jadi ya sudah, karena malas banget buat nyeting di jalan ya, apalagi karbu juga saat area pantai itu saya setting mungkin satu putaran, yang tadinya hampir 2 putaran nggak saya setting, nggak saya balikin lagi, itu salahnya kemarin. Jadi ya lumayan effort banget, nanti ya mau saya sesuaikan lagi untuk si settingan oli sampingnya dulu ya teman-teman. Kalau bensin mungkin ya udahlah, karena ini konsumsi bahan bakarnya memang segitu ya, 1:13 ya teman-teman. Mungkin kalau treknya nggak pegunungan dan nggak berkelok-kelok, nggak nanjak ya, mungkin bisa 1:14, 15, tapi tergantung cara ngegas juga sih ya. Kalau kemarin kan banyak ngebejek juga gitu, jadi ya lebih boros tentunya teman-teman. Oke, sekarang saya mau nyeting si oli samping nih. Udah saya lepas ya, sebentar saya posisikan dulu untuk kameranya. Nah, jadi ini tuh settingannya itu bisa dilihat teman-teman, sebentar. Nah, ini kan garis ya. Nah, sebentar ngeblur. Nah, ini kan garis di sini. Kita coba tarik gasnya ya. Nah, saya tarik dulu gasnya teman-teman. Nih bisa dilihat. Wow, lumayan ya, di bawah banget. Bisa dilihat nggak teman-teman? Ntar saya deketin dulu. Nah, ini di bawah garis ya teman-teman. Di bawah garis banget. Nanti mau saya setting sedikit ke atas dikit nih, segini nih. Ya, seginilah kurang lebih. Tapi walaupun ini sedikit-sedikit, berapa mili, tapi pengaruhnya sangat-sangat signifikan, teman-teman. Jadi, ya saya mau setting dulu. Ini di bawah garis tuh. Wow, di bawah banget, teman-teman. Nih. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ini di bawah garis banget. Jadi, saya mau setting ulang. Sebentar, ini susah megang kameranya. Nah, nanti agak dikatasin dikit ya untuk settingannya, biar gak terlalu boros ya oli sampingnya. Walaupun boros-boros juga ya nggak apa-apa juga, biar aman. Tapi kan kalau dikasih kondisi mesin
dingin banget ya, merepet banget gitu teman-teman. Apalagi kemarin sempat dicampur juga ya, tambah parah. Oke, sekarang tinggal saya ambil kunci pas ya, ukuran berapa itu, 10 ya, sebentar. Mohon maaf kalau di sini sedikit berisik karena banyak anak-anak. Nah, ini dia. Nah, mau saya kendorin dulu sebentar. Kameranya pundurin lagi. Nah, posisikan dulu seperti ini. Oke. Ini motor habis dicuci setelah seminggu. Oke, kendorin. Oh ya, pastikan teman-teman saat kalian nyeting ya oli samping ini, si tarikan kabel oli samping sama tarikan gasnya itu berbarengan, bersamaan nariknya keduanya. Jangan jomplang atau duluan oli samping atau duluan kabel gasnya, nanti error ya settingannya, jadi nggak pas. Jadi harus dipasin dulu settingannya, terutama kabel kan dari sini 2 nyabang ya, si RR itu dari bawah 2 ke atas 1 gitu. Jadi pastikan dulu sama si skepnya itu berbarengan ya. Oke, untuk nyetingnya ini tinggal diturunin aja teman-teman ya, kurang lebih segini dulu lah, nanti ditarik lagi gasnya segimana. Oke, tinggal diputerin. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman, di sini tuh ada spi kecil, ini nggak boleh hilang. Ini juga bisa bikin settingan jadi error. Jadi kebanyakan hilang untuk si spi penguncinya ini. Jadi pasti tarik gas itu sekali, 2 kali, 3 kali itu berbeda-beda jadinya. Jadi ada faktor teknis lainnya teman-teman. Dan pastikan juga si pompa olsamnya itu harus masih berfungsi dengan baik ya. Oke, saya mau agak mundur dikit. Nah, seginilah. Sorry ngeblur, saya putar dulu. Nah, ke bawahin dikit. Kurang kayaknya ya. Nanti sambil diukur-ukur lagi. 1, 2 putaran mungkin cukup. Segini dulu aja, nanti dicek lagi ya teman-teman. Mau dipas garis juga ya boleh-boleh aja. Oke, segitu. Jangan terlalu sangat-sangat kencang karena ini rawan selek. Ini udah pernah selek, jadi ini bekas di tap ulang. Oke, sekarang saya tarik lagi untuk Ntar ini ngalangin. Tarik lagi untuk kabel gasnya. Sebentar ya. Ini kameranya diposisikan lagi karena susah juga. Oke, saya tarik ya. Nah, segini teman-teman, langsung pas kayaknya nih. Garis ketemu garis ya kalau ini nih teman-teman, ini bisa dilihat. Nah, ini garis ketemu garis teman-teman, tapi harus ngelihatnya harus, mata kita tuh harus sejajar ya, idealnya kayak gitu. Nah, ini garis ketemu garis, jadi tadi agak sedikit kelebihan. Jadi saya tuh maunya gini nih. Ini garis tadi kan begini posisinya nih, anggaplah ini garis ya. Jadi tadi itu posisinya kayak gini, nah kayak gini ya. Sekarang saya mau ubah posisinya segini teman-teman, sedikit di bawah garis. Jadi nggak lurus banget tapi sedikit di bawah, hanya sedikit aja tapi pengaruhnya ya signifikan teman-teman. Oke, setel ulang dulu. Maaf nih kameranya goyang-goyang. Oke, putar ke kiri dikit. Oke, kencangkan lagi. Oke, saya rasa cukup segini. Karena nggak sembarangan juga untuk settingan oli samping itu, harus sesuai, harus pas dengan ya maunya mesin ya. Oke, jangan terlalu kencang, takut selek lagi, trauma. Oke, kita tarik lagi gasnya. Sebentar, saya tarik dulu. Nah, segini teman-teman. Saya rasa ini udah pas ya. Oke, sip. Ini hampir lurus ya, tapi di bawah sedikit sekali.
Oke teman-teman, sudah selesai ya. Sekarang ya udah tinggal apa namanya, kita pasang lagi tutupnya semuanya. Ini motor mau saya servis dulu, mau saya bersihin karburatornya, terus saya cek businya. Oh ya, sekalian mau saya cek juga businya hasilnya kayak gimana. Oke lanjut ya teman-teman. Sekarang saya mau ngecek busi nih. Tadi businya udah saya buka dan bisa dilihat untuk hasil pembakaran kemarin ya. Ini sudah coklat, warnanya udah sangat-sangat ideal banget ya, coklat gelap nih. Sebentar, pakai dulu bleach. Nah kayak gini. Nah ini udah cukup banget ya, untuk settingan itu sebetulnya udah pas sih ya. Untuk bensin pas banget. Oh sama aja, mungkin agak sedikit boros karena di sini sering banget ngeluber-luber ya, apalagi kalau di mix. Jadi ini udah sangat ideal banget untuk warna businya tuh. Jadi ini tidak kekeringan dan tidak keborosan juga secara konsumsi spek ini ya. Tapi kalau dilihat dari 1:13 ya boros untuk motor 2 tak tapi yang tipe standar. Kalau ini karena udah nggak standar jadi ya efisiennya segitu ya, 1:13 sampai 15 lah. Nih kayak gini. Oke, businya ya cakep sih. Ini habis perjalanan 500 kilo ya. Cakep banget businya. Mantap sih. Oke.